Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video pembelajaran ini akan memberikan penjelasan detail tentang metode teknik rancang kota dari video singkat yang telah di-sharing atau dibagikan sebelumnya terkait proses dari metode teknik rancang kota. Adapun langkah-langkahnya seperti yang telah dibagikan pada video sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode teknik rancang kota berisi tentang survei. Yang kedua, negosiasi program. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, manajemen proyek. Yang kelima, pengembangan konsep desain. Dan yang terakhir, yang keenam, presentasi proyek desain perkotaan. Selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari metode teknik rancang kota yang disingkat MTRK, yaitu proses dasar dalam merancang kawasan perkotaan, di mana proses desain mencakup bentuk, struktur, dan manajemen perkotaan. Langsung saja kita masuk pada langkah pertama, yaitu survei, di mana teknik survei ini pastinya mengacu pada 8 elemen fisik perkotaan teori dari Hamid Sirvani. Apa saja yang akan dilakukan dalam hal ini dipraktekkan? Silahkan perhatikan dengan seksama contoh-contoh gambar yang disajikan dalam presentasi di penjelasan video pembelajaran ini. Setelah peta makro, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kemudian masuk pada zona mikro, yaitu zona kawasan, diidentifikasi detail fungsi guna lahan pada kawasan tersebut. Ini bisa terlihat di slide ini, kelihatan void solidnya, ya, figure groundnya, ya. Teori kotanya disebutkan figure ground void solidnya, yang seperti dijelaskan pada perkuliahan offline sebelumnya. Jadi digambarkan ulang semua peta sesuai studi kasus masing-masing, digambarkan ulang dari peta makronya, kemudian mezo dan mikronya seperti ini, ya. Otomatis ada peta kuncinya, peta kunci existing, entah perlentakannya nanti mau di sudut kanan atau di sudut kiri bawah, ya. Pasti semua harus ada peta kunci. Selanjutnya, contoh tata guna lahan yang misalnya sudah ada lahan khusus area hijau atau bisa dan biasa disebut ruang terbuka hijau. Nah, ini bisa dilihat contoh simulasi area kampus pusat center dan master plan-nya, ada area hijaunya, terlihat jelas secara ini sudah dibuatkan 3 dimensi, disimulasikan ulang, digambar dengan program ArcGIS sesuai dengan titik koordinatnya, ya. Kemudian di 3 dimensikan, ada area hijau, ada area terbangun, hijau pepohonan, dan hijau rumput itu kelihatan dalam detail area kawasan tersebut. Nanti tetap harus ada semuanya peta kuncinya. Peta kunci existing, nanti ada peta kunci rencana, namanya key plan, ya. Berikutnya, bentuk dan masa bangunan. Pada gambar ini terlihat jelas bentukan fasad serta aneka ragam ketinggian bangunannya. Jadi bentuk dan masa bangunannya, building and massing formnya kelihatan, ada zona bagian high-rise building, medium building, dan zona yang low building, ketinggiannya paling rendah, ya. Jadi bentuk dan masa bangunannya, bentuk secara pembagian horizontal dan vertikal itu jelas dalam satu kawasan digambar ulang, ya. Berikutnya, bentuk dan masa bangunan pada kawasan waterfront city. Di sini terlihat jelas pada gambar ini, ya. Bentuk dan masa bangunan perkantoran. Di sini ada perkantoran, ada hotel, ada museum, ya. Ini ada museum, serta ada restoran. Kemudian ada hotel juga. Jadi ini sudah jelas bentuk dan masa bangunannya. Dari existing kemudian disimulasikan ke dalam 3 dimensi. Nanti kelihatan seperti apa pendekatan desain untuk solusi dari masing-masing studi kasus yang telah disurvei.
Kemudian selanjutnya ini adalah masih bentuk dan masa bangunan. Contoh lainnya yang masing-masing mengidentifikasikan detail existing. Yang sebelah kanan ini bentuk dan masa bangunan di kota New York, dan ini bentuk dan masa bangunan masih bagian dari Eropa yang digambarkan ulang. Kemudian coba mendekati atau propose desain area hijau di sekelilingnya. Jadi ada fungsi guna tambahan dari pendekatan desainnya masing-masing ya. Kemudian bentuk dan masa bangunannya dari tampak depan kelihatan ya. Kalau dari beberapa contoh tadi ada high-rise building, nanti diperlihatkan secara tampak depan kawasannya seperti apa. Nanti kelihatan ritme-ritme seperti nada tune masing-masing ketinggiannya. Entah ada terlihat juga bagian dari tanaman-tanaman hijaunya digambarkan secara tampak depan. Ini bentuk dan masa bangunan yang existing. Sekali lagi tetap masing-masing selalu harus ada peta kunci existing. Ini teknik survei yang tadi sudah diinformasikan bahwa pastinya mengacu pada 8 elemen teori dari Hamid Sirvani. Ini masih bentuk dan masa bangunan. Selanjutnya sirkulasi dan parkir, ini merupakan preseden dari negara Asia juga, tapi terlihat sudah rapi secara existing bentuk dan sirkulasinya. Ada parkir-parkirnya di badan jalan tapi sudah disonasi, yang mana bagian parkir, yang mana bagian sirkulasi kendaraan dan sirkulasi manusia berjalan kaki. Silahkan kita lihat video singkatnya ya terkait sirkulasi dan parkir ini. Ini adalah existing. Sekali lagi tetap nanti harus digambarkan detail-detail kawasan tersebut dan ada peta kuncinya masing-masing ya. Nah, ini terlihat jelas sibuk, arus kendaraan sibuk, crossing, tapi tidak terlihat ada yang rawan tabrakan karena masing-masing sudah sesuai dengan pet perencanaan alurnya, yang jalan tetap pejalan kaki tetap merasa terlindungi dan aman. Naik kendaraan juga ada batas maksimum berapa kilometer per jam ya, dan itu sudah diatur. Kemudian sirkulasi dan parkirnya lagi kita lihat pada slide selanjutnya. Ini contoh preseden dalam bentuk yang lain juga dari kota yang berbeda di negara Eropa yang juga sudah terlihat dalam satu kawasan ini. Jelas 8 elemen Sirvani kalau Anda perhatikan, tapi di sini fokusnya kita lihat sirkulasi dan parkirnya, sirkulasi manusianya, sirkulasi kendaraannya, dan kelihatan ada 8 elemen. Ada yang bisa jadi penanda kawasan, bentuk dan masa bangunannya ada, ruang terbukanya ada, penanda-penandanya, kawasan yang berwawasan lingkungan yang terkait konservasi juga diakomodir dalam ini kondisi existing ya, kondisi existing. Mari kita lihat videonya. Ini juga terlihat sibuk ya, tapi semua bergerak sesuai dengan rutenya masing-masing. Dari arus sepeda, motor, mobil, jelas pergerakannya. Kemudian open space, sebelah kanan ini yang jelas dia dari negara Eropa, yang sebelah kiri adalah open space atau ruang terbuka di Indonesia. Nah, ini ada video singkat terkait open space dan ruang terbuka di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta ya. Bisa dilihat yang nanti akan ke Jakarta, ini tepatnya di area Menteng. Kemudian masih dalam teknik survei yang sebelah kiri ini adalah contoh jalur pejalan kaki di negara Eropa. Ada tempat duduknya, bagian dari yang dinamakan street furniture, ini dari negara Eropa ya. Kemudian yang sebelah kanan ini di negara Asia. Nanti bisa diidentifikasi kecenderungan karakternya seperti apa menggunakan ruang dalam bentuk pedestrian ways, dan spesifik orang Indonesia seperti apa. Jangan-jangan orang Indonesia kalau lihat
lahan atau ruang ini justru dijadikan tempat berjualan, begitu biasanya. Pedagang kaki lima. Nah, butuh pemaknaan atau edukasi khusus ya, khusus untuk orang Indonesia. Lebih tepatnya orang Makassar, seperti apa sih cara dia menggunakan ruang? Lebih kepada penggunaan ruang ke pedestrian ways atau jalur pejalan kaki ya. Nanti tinggal Anda yang lebih tahu cara survei di lapangannya, detailnya, culture-nya seperti apa. Selanjutnya detail jalur pejalan kaki. Jadi pada saat survei nantinya kondisi existing, walaupun nanti hanya ada trotoar, maka diukur detailnya seperti apa dan kondisinya di lapangan dalam bentuk apapun, lebarnya, ini ketinggian kanstinnya yang ini seperti ini, kanstin pembatas ya, diukur juga, dan lebar ininya trotoarnya ke sini ini berapa, ini diukur ya. Kemudian ketebalannya yang ini, kemudian jenis materialnya dia apa ya, jenis materialnya ini trotoarnya apa, paving kah, beton atau ada campuran, itu digambarkan secara jelas. Kalau tidak ada, nanti disitulah akan ada negosiasi program di proses atau tahapan dalam metode teknik rancang kota selanjutnya ya. Nanti betul-betul harus disurvei masing-masing. Apakah nanti setelah ini aspal atau nanti ada rerumputan seperti tadi di slide sebelumnya, ada bentuk dan masa bangunan, di situ banyak hijaunya dalam satu koridor, nanti Anda siapkan lagi space-nya ya. Apalagi yang untuk difabel ya. Nah, ini seperti ini ukurannya. Untuk yang penyeberangan jalur pejalan kaki, minimal dia ada pembeda dari jalan, diwarnai seperti contoh dalam slide ini. Jadi pada saat penyeberangan ada batas, tidak ada istilahnya mobil atau kendaraan yang kerasa kerusuk yang nanti rawan menyalip para pejalan kaki, apalagi tadi yang khusus untuk difabel itu ya. Nah, ini seperti ini diukur. Ini kondisi existing, nanti pada saat proses pendekatan desainnya Anda kasih solusinya seperti apa. Kalau tidak ada ya diadakan nanti proses desain ya. Selanjutnya kita bicara kepada simbol-simbol atau penandaan. Jadi dalam satu kawasan di semua negara itu biasanya ditandai ada petunjuk jalan, lampu-lampu kota, signage untuk kita memberikan penandaan kalau kita datang ke satu kota. Misalnya contoh yang ini di sebelah kiri, ini di Asia kelihatan sekali signage-nya, kita bisa memberikan penandaan bahwa ini bagian dari penandaan dalam satu kawasan kota. Atau yang sebelah ada penandaan yang seperti ini, kita juga bisa menandai dan menyebutkan dia sebagai penandaan atau signage dalam satu koridor kota atau satu kawasan. Atau bisa juga pada slide berikutnya, landmark dalam satu kawasan itu sebagai satu penanda perkotaan. Kalau di Indonesia ada Monas ya, ada bangunan-bangunan Bank Indonesia yang atau Bank BNI yang terlihat jelas. Kalau kita menyebutkan kota metropolitan ibu kota, paling pertama kelihatan sekali bangunan tingginya itu adalah Bank BNI. Kalau di Makassar itu kelihatan Menara Pinisinya, ada Wisma Kalanya, ada beberapa landmark, terus Karabosinya ya, itu bagian dari penanda skala kawasan atau perkotaan. Nah, kalau di luar contohnya ini adalah si Eiffel ya, Menara Eiffel, dimana di Eropa sangat terkenal dan familiar buat orang-orang, bahkan seluruh tourism, para pengunjung pariwisata itu untuk datang ke negara Eropa, landmark yang paling pertama adalah destinasinya menuju Menara Eiffel sebagai kawasan destinasi wisata ya. Selanjutnya ada landmark kawasan di Eropa juga seperti Eiffel, adalah Museum Louvre sebagai landmark dan destinasi wisata. Ini di dalamnya ini adalah museum, ini skylight yang turun, nanti ada tangga turun ke dalam sini. Nanti detailnya Anda bisa lihat dari googling ya, bisa lihat dalamnya museum itu seperti apa. Jadi dia terlihat rata, di atas permukaan tanah hanya landmark ya. Di bawahnya itu besar kayak mall, nanti ada tangga eskalator naik ke atas, jadi di dalam besar sekali, nanti bisa dilihat detailnya. Kalau mau inspirasi membuat museum bisa seperti ini, tidak kelihatan museum tapi di dalamnya dia turun lagi,
ada banyak nanti tembus di bangunan tua. Jadi dia connect ke proses adaptasi antara bangunan tua, kawasan heritage, dan modern fasad dari tampak depannya Museum Louvre ini ya. Nah, itu betul-betul jadi landmark kawasan dan contoh di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk kepada teknik survei yang berhubungan dengan kegiatan pendukung atau activity support, yaitu terlihat seperti pada gambar ini ada banyak sekali pedagang kaki lima ya, baik dari Asia maupun negara luar dalam tanda kutip di luar Indonesia juga, yang mereka sama tipikal karakter pedagang kaki limanya. Apakah harus digusur? Kalau dari perspektif egois dalam tanda kutip seorang arsitek dianggap kumuh, itu langsung dihilangkan dalam tanda kutip lagi karena dianggap mengganggu. Tapi kalau kita bicara the humanist design gitu ya, urban designer, sebenarnya semua ini adalah bagian dari proses aktivitas pendukung skala perkotaan. Jadi supaya dia jadi support system dalam satu kawasan dan proses desainnya Anda nanti seperti apa, makanya disurvei baik dan ditatalah secara baik dalam satu kawasan supaya tidak semraut. Seperti apa dia? Nah, minimal dibuatkan satu landmark warna-warni yang tertata rapi. Ini kelihatan ada yang organik, non-organik, yang tumbuh dengan secara alami tapi tidak tertata, tapi ada juga yang berusaha ditata walaupun terlihat dia benar-benar alami. Nah, inilah yang disebut pengelolaan atau penataan kawasan yang dia jadi pendukung aktivitas dalam satu perkotaan ya. Seperti yang selalu saya jelaskan, isu-isu yang humanis adalah ketika Anda mampu menata desain dengan baik, karena desain dikatakan berhasil jika mampu memanusiakan manusia. Nah, ini adalah tantangannya, bukan hanya sekedar geser dan gusur, tapi Anda mampu menata mereka-mereka ini ya, kaum-kaum yang juga mau mendapatkan penghasilan di area perkotaan. Ya, itu tantangan dan PR-nya dalam mendesain skala perkotaan. Dikatakan berhasil jika mampu memanusiakan manusia. That's the humanist design, arsitektur humanist arsitektur ya. Selanjutnya kita lihat video-video singkat terkait activity support atau kegiatan pendukung perkotaan. Nah, ini disebut PKL ya, atau street vendor, pedagang kaki lima. Kenapa seperti itu sebutannya? Karena dianggap dia gerobaknya ada 4 kaki ya. Kaki yang memenuhi jadi 5 itu adalah kaki si pengunjung. Dianggap 1 kaki gitu ya mendukungnya. Dimanai pedagang kaki 5. Atau ada yang 3 gerobak kakinya tambah 2 kaki si pendorong gerobaknya. Jadilah pedagang berkaki 5 gitu maknanya ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah street vendor atau PKL yang di negara Asia, dan sebelah kanan adalah di negara Timur Tengah ya, tepatnya di Turki. Nah, yang terakhir dari teknik survei elemen fisik rancang kota menyangkut konservasi dan preservasi, di mana ini saya memberikan contoh adalah Kota Tua Semarang. Salah satu penandanya pada gereja Belenduk ini. Belenduk ini yang dimaksud adalah gereja, jadi jangan selalu memaknai kubah dan bulat itu identik dengan hanya satu bangunan tertentu. Terbukti di Indonesia dan di Semarang, ini adalah gereja Belenduk, bagian dari bangunan yang dilestarikan di kawasan Kota Tua Semarang. Ya, ini jadi landmark juga, sekaligus masuk dalam area konservasi skala kawasan. Karena Belenduk itu atapnya berbentuk bulat ya. Jadi terlihat jelas kawasan tersebut dikelola dan dirawat dengan baik agar tetap terjaga identitas kotanya. Jadi kelihatan ada lampu-lampunya masih kelihatan klasik. Tempat duduknya, street furniture-nya juga kelihatan masih klasik ya. Di sini ada tambahan adaptasi yang bollard ini. Ini sudah mulai terlihat modern, tapi yang bollard dan fire hydrant konsepnya masih ada yang dipertahankan.
Dan peta kota Semarang ini adalah sekitar tahun 1920-an ya, tahun 1920-an, di mana yang warna merah ini yang warna merah adalah bagian yang solid. Ini kelihatan ya, bagian yang solid merupakan bangunan yang sudah ada sejak tahun itu, serta diduga masih ada beberapa yang masih bertahan sampai saat ini, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Nah, ada belenduk, ada bangunan tua lainnya, dan dalam satu koridor masih tetap dijaga dan dirawat. Bahkan ini dapat sumbangan atau CSR dari negara Belanda sendiri itu karena merawat kenangan ya istilahnya. Nah, ini satu kawasan ini besar sekali dan jadi pusat wisata walaupun malam hari ya. Kalau kita berkunjung ke kota Semarang, bahkan dia jadi destinasi kota malam hari. Jadi ini peta kota lama. Nanti kalau Anda survei secara existing tetap ada, entah mau ditaruh di bagian kanan atau kiri, atas, bawah, silahkan diolah. Tetap harus ada peta kunci existing secara keseluruhan dari teknik survei 8 elemen itu. Sebagai bukti Anda sudah survei di setiap masing-masing studi kasus yang disurvei di lapangannya. Jadi ini sebagai contoh saja supaya Anda bisa pahami bahwa teknik survei 8 elemen itu seperti apa item-itemnya, tapi tidak lepas dari seluruh peta kunci dari existing ya. Semoga teknik survei ini di tahap 1 ini dalam metode teknik rancang kota jelas ya.